Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini adalah pertemuan keempat kita di bab 3, sekaligus penutup dari video pembelajaran di semester 3 ini. Kemudian, pada pertemuan keempat ini, kita akan belajar tentang potensi dan pengelolaan pariwisata di Indonesia serta sumber daya energi terbarukan. Jadi, di sini kita akan pelajari pariwisata dan sumber daya energi terbarukan. Nah, sebelum kita masuk ke pariwisata itu apa? Jadi, pariwisata itu tersendiri di Indonesia eh, salah satu hal yang menguntungkan bagi negara. Kenapa? Karena pariwisata di Indonesia itu sangat menghasilkan banyak keuntungan yang didapatkan dari devisa negara. Dan kalau dilihat, pariwisata di Indonesia itu ragamnya banyak sekali. Objek wisata di Indonesia itu banyak sekali. Yang nanti akan saya jelaskan di next slide-nya. Jadi karena banyaknya pariwisata yang di Indonesia, menjadikan pariwisata itu sebagai salah satu hal yang ditekankan untuk memajukan perekonomian negara. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu pariwisata. Nah, pariwisata itu sendiri menurut WTO atau World Tourism Organization, artinya pariwisata merupakan kegiatan manusia yang melakukan perjalanan dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya. Nah, dalam Undang-Undang Pariwisata, pariwisata itu adalah berbagai macam kegiatan dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat, dan maupun pemerintah daerah. Seperti itu, dan itu adalah pengertian dari pariwisata. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis pariwisata. Nah, di sini jenis-jenis pariwisata itu ada banyak, ada berdasarkan letak geografisnya, kemudian tujuan perjalanannya, waktu berkunjungnya, objeknya, jumlah orangnya, dan transportasi yang digunakan. Nah, untuk berdasarkan letak geografisnya itu ada pariwisata lokal, kemudian ada regional, nasional, regional internasional, dan internasional. Nah, kalau pariwisata lokal ini cangkupannya itu hanya pada tempat-tempat tertentu saja atau wilayah-wilayah tertentu saja. Jadi cangkupannya itu sangat kecil. Contohnya seperti Museum Angkut yang ada di Kota Malang. Kemudian untuk pariwisata regional ini cakupannya sedikit lebih luas daripada pariwisata lokal. Contohnya seperti uh, pantai Pelabuhan Ratu, kemudian ada Taman Buah Mekarsari. Itu cakupannya lebih luas dibandingkan dengan pariwisata lokal. Kemudian untuk pariwisata nasional ini cakupannya lebih luas lagi daripada pariwisata regional, contohnya seperti Bromo, kemudian Komodo, Raja Ampat, Wakatobi, seperti itu. Itu pariwisata nasional. Kemudian, untuk pariwisata nasional ini juga pengunjungnya itu tidak hanya berasal dari wilayah Indonesia saja, tetapi juga internasional juga sudah mulai masuk ke dalam pariwisata nasional. Kemudian ada pariwisata regional internasional. Ini contohnya seperti Borobudur, kemudian seperti Prambanan, kemudian kalau di luar negeri itu contohnya seperti Angkor Wat. Kemudian ada pariwisata internasional. Nah, biasanya pariwisata internasional ini dijadikan sebagai landmarknya. Contoh seperti Menara Eiffel, kemudian Menara Pisa, kemudian Colosseum. Nah, hal-hal yang seperti itu yang dijadikan sebagai pariwisata internasional. Cangkupannya sangat luas. Kemudian untuk berdasarkan tujuan perjalanannya, di sini ada untuk bisnis, kemudian untuk hanya untuk sekedar vacation, kemudian ada edukasi, kemudian untuk keluarga, untuk family, kemudian ada scientific tourism untuk ilmu pengetahuan, kemudian ada special mission tourism yang dimana ini dilakukan karena ada capaian-capaian khusus tertentu. Kemudian ada hunting tourism yang biasanya dilakukan seperti perburuan-perburuan. Kemudian untuk berdasarkan waktu berkunjungnya, di sini ada seasonal dan occasion. Contoh seasonal itu contohnya seperti bermain ski ketika saat winter, kemudian
ke ladang bunga ketika saat spring. Nah, seperti itu. Itu seasonal. Kemudian occasional itu contohnya seperti upacara-upacara adat di Bali. Jadi kalau misal occasional itu biasanya mengenai upacara-upacara adat. Nah, untuk berdasarkan objeknya, di sini ada kultural, ada recreational, kemudian ada commercial, ada sport, political, social, and religion. Nah, untuk kultural itu seperti pariwisata pada umumnya untuk mengenai kita ketahui budaya, seni, tarian, seperti itu. Kemudian untuk recreational tourism, ini bersifatnya itu untuk menyembuhkan atau healing. Contohnya seperti mandi lumpur, kemudian kolam air hangat, kemudian mandi sulfur atau belerang, nah hal seperti itu. Kemudian commercial tourism di sini tujuannya untuk perdagangan, baik perdagangan internasional maupun perdagangan hanya cakupan nasional. Kemudian sport tourism, nah ini contohnya seperti waktu penyelenggaraan ASEAN di Indonesia, Asian Games. Kemudian political tourism, itu contohnya seperti ketika ada perayaan HUT yang dilaksanakan sebuah negara, biasanya kan ada festival-festival tertentu. Nah, di situ termasuk termasuk ke dalam political tourism. Kemudian untuk social tourism, ini dia tidak tujuannya itu tidak menguntungkan atau mengambil banyak keuntungan melalui uang. Jadi contohnya hanya seperti study tour yang dilakukan oleh anak-anak SD seperti itu. Kemudian religion tourism, di sini contohnya seperti ibadah haji, kemudian umroh, kemudian adat-adat Bali seperti itu. Kemudian di sini untuk menurut jumlah orangnya ada individual untuk sendiri, untuk personal, kemudian untuk family, kemudian untuk group tourism. Nah, kalau untuk menurut alat transportasi yang digunakan, di sini ada land, sea, dan air. Jadi, kendaraan darat, laut, dan udara. Seperti itu. Nah, itu adalah jenis-jenis dari pariwisata. Selanjutnya, apa itu wisata? Nah, beda loh pariwisata dengan wisata. Nah, kalau wisata itu sebuah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Jadi itu adalah wisata, berbeda dengan pariwisata. Nah, di sini wisata ada wisata alam, ini contohnya Kawah Putih. Kemudian ada wisata bahari. Nah, wisata bahari misalnya wisata kelautan seperti Raja Ampat, Wakatobi. Gitu. Kemudian di sini ada wisata kesehatan, nih recreational itu. Nah, ini ada pemandian kolam air hangat. Kemudian ada wisata tirta. Di sini ada untuk berenang, kemudian untuk pemancingan seperti itu. Kemudian wisata edukasi, contoh di sini ada kampung Inggris, wisata kuliner, kita bisa ke pasar Tangerang Lama yang biasanya banyak kulinernya. Kemudian ada wisata sejarah. Nah, di sini ada Candi Prambanan, kemudian mungkin ada Candi Borobudur dan wisata sejarah lainnya. Nah, di Jakarta kan ada tuh apa wisata kota tua seperti itu. Nah, di sini ada wisata seni, contohnya di Galeri Nasional. Nah, itu wisata. Atau contoh dari wisata di Indonesia. Kemudian, nah, ini ada pengelolaan pariwisata sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Di sini, pembangunan pariwisata berkelanjutan itu dapat dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu adanya partisipasi masyarakat, kemudian yang kedua itu ada keikutsertaan stakeholder, kemudian yang ketiga itu ada kepemilikan lokal, yang keempat itu ada penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, yang kelima itu ada daya dukung yang tersedia. Nah, itu adalah contoh dari ciri-ciri pariwisata yang berkelanjutan. Nah, di sini kita masuk ke adanya partisipasi masyarakat. Nah, di sini peran masyarakat itu sangatlah penting dalam pembangunan. Nah, masyarakat ini berperan sebagai pengawas
dan mengontrol jalannya pembangunan pariwisata yang terlibat menentukan arah pembangunan seperti visi misi, kemudian tujuan, langkah-langkah, pengelolaan wisata, dan hal-hal lainnya. Nah, dalam hal ini, masyarakat itu juga harus dapat mengimplementasikan strategi-strategi yang telah disusun. Yang kedua ini ada keikutsertaan stakeholder. Nah, pembangunan pariwisata ini tidak hanya dapat dilakukan oleh 1-2 orang saja, tapi oleh beberapa kelompok tertentu, melainkan keterlibatan seperti institusi-institusi seperti LSM, sukarelawan, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan hal-hal lain sebagainya yang berpengaruh dan berkepentingan yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata tersebut. Kemudian untuk kepemilikan lokal, di sini pembangunan pariwisata dapat membuka lapangan pekerjaan yang besar apabila dikelola secara optimal. Nah, berbagai fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan wisata harus dikembangkan. Contohnya, untuk pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat, serta adanya kemudahan akses untuk para pelaku bisnis wirausahawan setempat. Nah, kemudian di sini ada penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Nah, di sini pembangunan pariwisata itu harus dapat dimanfaatkan sumber dayanya secara berkelanjutan. Yang berarti kegiatannya itu harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Nah, selain itu, penggunaan sumber daya yang dapat diperbarui ini juga harus dilakukan atau dipakai pada batas wajarnya saja. Nah, dalam pelaksanaannya itu pariwisata harus menjamin ketersediaan sumber daya alam yang tersedia. Dan terakhir di sini ada daya dukung desa yang tersedia. Nah, di sini daya dukungnya harus menjadi perhatian yang penting seperti adanya daya dukung lingkungan, kemudian daya dukung sosial, kemudian daya dukung budayanya, ekonomi, dan hal-hal lainnya. Nah, pembangunan dan pengembangan pariwisata ini harus sesuai dan sejalan dengan batas-batas lokal dan lingkungan. Nah, skala dan tipe fasilitas dari wisata tersebut harus mencerminkan batas dari penggunaan yang dapat ditoleransi. Nah, pembangunan pariwisata berkelanjutan ini memperhatikan aspek-aspek lingkungan, kemudian ekonomi dan sosial. Selanjutnya kita masuk ke dalam sumber daya energi terbarukan. Nah, sumber daya energi terbarukan ini sangat diperlukan dilihat dari sumber daya alam yang tidak dapat terbarukan itu atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui semakin kesini semakin mengalami penurunan yang sangat drastis. Dan yang dapat kita ketahui pula bahwa sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini kan sangat lama sekali untuk merenew atau mengembalikan seperti semulanya. Nah, maka dari itu sumber daya energi terbarukan ini sangat diperlukan untuk membantu kebutuhan-kebutuhan manusia akan suatu energi. Nah, energi terbarukan ini adalah sumber energi yang cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Nah, energi yang terbarukan ini dihasilkan dari sumber daya energi yang secara alami tidak akan habis, bahkan berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Energi terbarukan kerap disebut juga sebagai energi berkelanjutan. Energi terbarukan ini akan lebih ramah lingkungan karena mampu mengurangi pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan dibanding dengan energi non terbarukan atau energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, di sini energi terbarukan Indonesia itu ada 8, yaitu ada biofuel, ada biomasa, kemudian ada panas bumi, air, angin, matahari, pasang surut, dan gelombang laut. Nah,
Biofuel ini adalah sebuah bahan bakar hayati yang dimana sumber energi ini yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Nah, sumber bahan dari biofuel adalah tanaman yang mengandung gula yang tinggi, contohnya seperti sorghum dan tebu, dan tanaman yang memiliki kandungan minyak yang sangat tinggi. Tentunya minyak nabati karena biofuel ini kan tanaman ya, contohnya seperti sawit. Nah, untuk biofuel ini masih diteliti penemuannya mengenai biofuel dan wilayahnya itu berada di Dumai, di Riau, itu sebagai pusat pengembangannya. Kemudian ada biomasa. Nah, biomasa ini adalah jenis energi terbarukan yang mengacu pada bahan-bahan biologis yang berasal dari organisme yang hidup atau belum lama mati. Nah, contohnya di sini ada pembangkit listrik biomasa di Indonesia seperti PLTBM Palu Bala di Gorontalo yang memanfaatkan tongkol jagung. Kemudian di sini ada energi panas bumi atau geotermal. Nah, di sini adalah sumber energi terbarukan berupa panas yang berasal dari bumi atau term yang berasal dari bumi yang dihasilkan dan disimpan, kemudian diolah sedemikian rupa untuk dijadikan sebagai energi. Nah, energi panas bumi ini diyakini cukup ekonomis dan berlimpah dan juga ramah lingkungan pastinya. Dan pemanfaatannya pun sebenarnya masih terkendala pada teknologi untuk di Indonesia. Nah, di sini ada contoh pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia itu ada di Sumatera Utara, di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara. Kemudian di sini yang sangat tidak asing yaitu pembangkit listrik tenaga air. Nah, di sini ada di Sumatera Barat, ada di Jawa Tengah. Ini pembangkit listrik tenaga air itu di Indonesia itu sangat banyak sekali. Kalau untuk pembangkit listrik tenaga air itu sendiri. Kemudian untuk pembangkit listrik tenaga angin atau kincir angin itu ada di contoh di sini ada di Bantul di Yogyakarta. Kemudian tenaga matahari itu tenaga surya. Contohnya ada di Bali, kemudian ada di Rejua, kemudian ada di NTT. Kemudian di sini ada pasang surut dan gelombang laut. Nah, kedua energi terbarukan ini masih dikembangkan secara intensif oleh pemerintah. Namun sampai sekarang masih belum ada pembangkit listriknya, tapi masih direncanakan dan dilakukan di wilayah-wilayah Nusa Tenggara. Dan kalau gelombang laut juga ada di pantai selatan Pulau Jawa. Itu. Nah, ini adalah contoh dari ini biofuel yang tadi berasal dari tanaman-tanaman. Kemudian ini biomasa berasal dari organisme-organisme yang telah mati. Kemudian di sini ada geotherm. Nah, di sini ada pembangkit listrik tenaga air. Ini ada kincir, kemudian ini ada dari matahari. Nah, ini tide. Ini adalah contoh dari pembangkit listrik tenaga pasang surut. Nah, kalau ini adalah gelombang laut. Ini adalah gambarannya karena di Indonesia masih belum ada. Oke, sekian dari penjelasan materi yang dapat saya jabarkan. Apabila ada yang masih kurang jelas, silahkan langsung ditanyakan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.